Melihat buktinya sudah cukup banyak Pak Rifki, lalu apalagi yang ditunggu aparat hukum ini? Ya tentu kalau itu tanyakan kepada aparat penegak hukum. Yang jelas Komisi 2 DPR RI hari ini kami meminta kepada Menteri ATR BPN sebagai mitra kerja Komisi 2 DPR RI untuk membuka 3 titik lokasi yang selama ini kita ketahui diterbitkan sertifikat HGB ya, di area lautan dan di area perairan, yaitu yang pertama di wilayah Tangerang, yang kedua di wilayah Bekasi, Jawa Barat, dan yang ketiga adalah di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Ya. Saudara Nusron Wahid, Menteri ATR BPN tadi telah memaparkan, sudah menyatakan bahwa 150 bidang tanah sertifikatnya di wilayah Tangerang, Banten telah dibatalkan. HGB atau SHM itu kan hanya alas hak atas tanah. Untuk apa dia diperuntukkan? Biasanya itu hanya menjadi prasyarat awal. Apakah melakukan sejumlah perizinan, termasuk perizinan komersil. Dalam kasus misalnya 3 badan hukum di Bekasi, Jawa Barat, itu 2-nya sudah jadi lautan, yang dulu diklaim sebagai tambak. 1-nya adalah wilayah perumahan yang dikembangkan oleh developer tertentu, yang selama berpuluh tahun tidak pernah menjadi sorotan publik dan tidak dibatalkan. Nah, bagi Komisi 2 DPR RI, kami mengapresiasi langkah Pak Menteri untuk membatalkan sepanjang secara yuridis dan secara fisik itu memang tidak dikategorikan untuk layak mendapatkan alas hak atas tanah, baik HGB maupun SHM. Di sisi yang lain, kami meminta secara proaktif kepada Menteri ATR BPN untuk memberikan data-data terkait dengan penyelewengan kewenangan itu kepada aparat penegak hukum. Tadi saya sudah sampaikan di hadapan sidang Komisi 2 DPR RI di rapat yang saya pimpin bahwa Kejaksaan Agung sekarang sudah melakukan penyelidikan terhadap persoalan ini. Saya akan sangat Kementerian ATR BPN tidak berdiam diri, tapi justru memberikan supporting data kepada aparat penegak hukum agar persoalan ini bisa tuntas mulai dari hulunya sampai hilirnya. Dan bahkan kemudian bukan hanya sanksi administratif kepada pegawai yang bisa dilakukan, tetapi kepada para pihak-pihak yang menerima sertifikat, pihak-pihak yang mungkin mempengaruhi kenapa sertifikat itu terbit, bisa dilacak dengan terang-benderang. Kalau memang ada perda seperti itu ya, dan untuk diperuntukkan terhadap reklamasi, maka sebetulnya kan ini kan banyak stakeholders di dalam negara kita, di dalam pemerintahan kita yang saya kira patut dimintai klarifikasi. Itu sudah diatur sedemikian rupa dalam sederet peraturan perundang-undangan. Apakah itu undang-undang tentang lingkungan hidup, terkait juga undang-undang pokok agraria, bahkan kalau belakangan terkait juga dengan chapter pertanahan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan seterusnya. Karena itu Komisi 2 DPR RI yang juga membidangi bidang tata ruang akan menjadikan informasi ini sebagai pintu awal kita untuk membuka sebetulnya. Selama ini kan kita baru mengenal apa yang disebut dengan mafia tanah. Kita belum banyak membicarakan mafia tata ruang. Mafia tata ruang menurut saya jauh juga lebih mengerikan dibanding sekedar mafia tanah. Karena tata ruangnya bisa dirubah sedemikian rupa, dengan alasan tata ruangnya sudah berubah, maka alas hak atas tanah yang mungkin selama ini tidak dimiliki oleh siapapun, karena kalau kita bicara laut, kita bicara pantai kan nggak ada pemiliknya tuh. Itu ketika diperuntukkan untuk peruntukan yang logis dan dianggap legal, maka diterbitkanlah sertifikat tertentu atau alas hak tertentu atas tanahnya. Oke, baik Pak Mukri, apakah menurut Anda sudah pasti kepentingan pagar laut berdiri di situ itu untuk kepentingan reklamasi, Pak Mukri? Ya, terima kasih. Dari awal memang kami sudah menyampaikan ini, kejahatan yang terstruktur, masif dan sistematis. Kenapa tadi? Itu kan cikal bakal ya, Perda 13 tahun 2011 tentang RT RW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031. Di pasal 2 itu, ini titik mulanya. Di pasal 2 disebutkan bahwa Kabupaten Tangerang itu luasnya hanya 95.900 hektar. Tetapi kemudian menjadi berubah menjadi 103.000 hektar.
dari mana angka kurang 4.000-nya itu? Ternyata itulah disiapkan untuk mereklamasi. Ada banyak-banyak pasal sekali ya yang menjelaskan tentang reklamasi. Bahkan terakhir dokumen yang kita periksa itu terkait dengan RPJP-nya, RPJP Kabupaten Tangerang. Berarti dia terstrukturnya itu luar biasa, dia mencegat pasang jaringnya, bahwa satu lewat tata ruang dulu, lewat rencana strategis, lewat RPJMD sampai dengan ke RPJP-nya itu dimasukkan semua, luasannya 9.000 hektar, tujuannya untuk apa, itu tersebutkan dalam semua dokumen yang kita baca. Dari awal kita sampaikan seperti itu. Ya. Nah yang kedua, kami ya mengapresiasi ya, walaupun belum puas gitu ya, apa yang telah dilakukan oleh Pak Nusron. Ini kan bisa membedakan ciri, kalau orang tidak ada beban, gitu ya, dia berani mengambil keputusan untuk kemudian memberikan sanksi berat. Nah ketidakpuasan ini buat kami semestinya karena dia tergolong mafia ya, mafia yang telah merugikan bangsa dan negara, menampar muka negara. Nah, ini bukan dianggap kejahatan yang biasa. Ada contohnya, polisi biasanya itu ketika dia ketangkap oleh sesama polisi menjadi pengedar narkoba, ya dicopot pangkat dan jabatannya serta diberhentikan dengan cara tidak hormat. Nah mestinya kita berharap Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini di bawah Kementerian Pak Nusron Wahid juga melakukan hal serupa, termasuk khusus gitu ya kepada penjahat-penjahat yang ada di ATR BPN ini yang sudah diberikan sanksi berat itu. Dalam proses pidananya kami minta untuk ditaruhnya di Nusa Kambangan, jangan lagi di tempat-tempat seperti biasa. Ini yang kami sebut suka bohong, nipunya keterlaluan gitu kan, keterlaluan nipunya. Jadi seolah-olah fokusnya ke pagar aja, kan gak ujuruk-ujuruk nih. Yang namanya pagar ini pasti ada asal muasalnya. Nah ini yang jadi kita persoalkan itu dalam konteks perencanaan ruang dan peruntukan ruang. Jadi ada 3 sebetulnya dokumen yang paling jelas itu. Yang pertama adalah pola struktur ruang, kemudian pola pemanfaatan ruang, serta pola strategis ruang. Cuma kami nggak tampilkan karena waktu itu belum ditandatangani gitu ya oleh pejabat yang bersangkutan. Nah ini kan menjadi apa ya, menjadi bahan pertanyaan. Yang namanya ruang itu kan sekali lagi orang pasti mengetahui bahwa peruntukan ruang itu satu untuk memastikan mana yang boleh dimanfaatkan dan mana yang wajib untuk dilindungi. Dan kewajiban untuk dalam tata ruang itu bukan semata-mata menjawab apa yang dibutuhkan oleh manusia, tetapi juga memastikan keselamatan ekosistem itu sendiri. Nah ini jadi rencana jahat itu memang sudah dimulai jauh-jauh hari. Menjadi aneh dan kami sering ketawa kalau dibilang nggak ada yang tahu. Maka kita dorong dari awal masuk ke Pemda. Disinilah cikal bakalnya. Kalau dia tidak terstruktur, tidak mungkin kemudian dokumen-dokumen itu sedemikian rapi gitu ya. Termasuk sampai ke bawahnya nih sistematisnya itu tanah yang mengatasnamakan orang lain.